يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Bedianto atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan.
Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah sambutan pertama, yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Nurul Falah Tanjung Senang kepada yang terhormat Bapak Bustomi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Lurah Tanjung Senang, Bapak Dedi Setiadi SSTP MM. Yang terhormat Bapak Babinsa Kelurahan Tanjung Senang, Bapak Serka, Bapak Usmawan. Yang terhormat Ibu Babin Kamtipmas, Ibu Supeni dan Kapolsek Tanjung Senang beserta jajarannya yang sedang patroli. Yang terhormat Bapak RT 7, Bapak RT 15, Bapak RT 6, Bapak RT 5 Kelurahan Tanjung Senang yang sama-sama kita hormati, dan alhamdulillah telah hadir bersama kita penceramah kita pada malam hari ini Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Herman Edi Abdullah. Yang terhormat Bapak-bapak jamaah dari Masjid Ar-Rahma, dari Masjid Baitul Salam, dari masjid-masjid sekitar Masjid Nurul Falah. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan hingga kita bisa berjumpa di Masjid Nurul Falah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam rangka memperingati peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Sholawat, teriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan pada kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah pada kesempatan yang baik ini saya pribadi mewakili tim pengurus Masjid Nurul Falah ataupun panitia PHBI mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian yang telah hadir di Masjid Nurul Falah ini dalam rangka memenuhi undangan kami dari panitia peringatan Hari Besar Islam Masjid Nurul Falah. Dan kami juga mengucapkan rasa terima kasih kepada saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak ataupun jamaah masyarakat sekitar Masjid Nurul Falah yang telah bekerja keras membantu pelaksanaan kegiatan ini sampai terselenggara dengan baik yang membantu dalam bentuk materi, tenaga dan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat itu semua menjadi amal kebaikan bapak-bapak, ibu, saudara sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan bantuan ke semua masjid yang ada di Bandar Lampung dalam rangka peringatan Hari Besar Islam, dan salah satunya Masjid Nurul Falah. Dan selain itu juga kami mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada sesuatu yang kurang berkenan ataupun kurang sempurna. Kiranya untuk kegiatan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Mungkin demikianlah sambutan yang singkat ini yang bisa kami sampaikan mewakili teman-teman pengurus. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga momentum peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah ini menjadi momentum hijrah menuju kita semua menuju kehidupan yang lebih baik, baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucap Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bustomi selaku Ketua DKM Masjid Nurul Falah Tanjung Senang atas sambutan yang telah disampaikan.
Selanjutnya sambutan yang kedua yaitu adalah dari Bapak Lurah Tanjung Senang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dedi Setiadi STP MM. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya membacakan pointer sambutan Wali Kota Bandar Lampung pada acara peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, Ya Bun. yang saya hormati Ustadz Dr. Andes Haji Herman Edi Abdullah selaku penceramah, yang saya hormati para alim ulama, ustadz dan ustazah, yang saya hormati pengurus masjid Nurul Falah, yang saya hormati para pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penutup para nabi, kita berdoa semoga kita semua akan mendapat syafaatnya dari beliau. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perputaran waktu, jam, hari, pekan, serta bulan telah mengantarkan kita pada pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Penanggalan tahun Hijriah dimulai ketika Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah SWT melakukan perjalanan untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi, sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang utama dalam ajaran Islam. Di bulan ini Allah memberikan kita untuk lebih memperbanyak amal kebaikan seperti memperbanyak melakukan puasa sunnah, memperbanyak silaturahmi dan sedekah. Selain bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Rajab ada juga bulan-bulan yang utama, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah Kota Bandar Lampung dengan visi Bandar Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya, nyaman, unggul dan berdaya saing, berbasis ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Berbagai sektor pembangunan akan terus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur jalan, dan sektor-sektor lainnya termasuk dalam bidang keagamaan. Di antara program pemerintah itu untuk meningkatkan kehidupan beragama di Kota Bandar Lampung antara lain: yang pertama, pendirian Masjid Berwarna Lampung, pemberian bantuan dana hibah kepada pondok pesantren, masjid, mushola, gereja, dan tempat ibadah lainnya. Pemberian bantuan dana hibah kepada persatuan tunanetra, pemberian bantuan penyelenggaraan tempat peringatan Hari Besar Islam, yaitu Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Islam, dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain itu, pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan umrah ke tanah suci Mekah. Dan pada tahun anggaran 2026 ini, pemerintah Kota Bandar Lampung kembali memberikan bantuan operasional kepada 862 mushola di Kota Bandar Lampung. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui momentum peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, kita mengajak semua untuk lebih meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, meningkatkan silaturahmi, serta menjadikan pergantian Tahun Baru Islam sebagai momentum bagi kita untuk mengevaluasi diri. Selain itu juga, saya juga mengajak kita semua untuk terus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat di sekitar kita dengan menjaga semangat gotong royong, menjaga dan meningkatkan kehidupan lingkungan sehingga akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selain itu, saya mengajak kita semua warga Kota Bandar Lampung untuk selalu menjaga kekompakan, persatuan dan senantiasa bergandengan tangan bahu membahu untuk kemajuan Kota Bandar Lampung.
Demikian sambutan yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung 16 Juli 2026, Wali Kota Bandar Lampung, Evan Wiana. Demikian poin sambutan Wali Kota Bandar Lampung yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian sambutan ini ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dedi Setiaji SDPMM sekaligus penyampaian Kepala Bandar Lampung bersama dan arahan dan pendidikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga kerukunan di tengah masyarakat. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita masuk ke acara inti ceramah agama, sebaiknya kita jeda sejenak beberapa menit untuk menikmati hidangan yang telah disediakan oleh TKM Zain Berubah. Silakan Bapak untuk menikmati, Bapak Ibu menikmati hidangan yang telah disediakan terlebih dahulu. Ini pakai ini kan ada. Pakai ini, bosan ada yang enggak balik di sana. Ini bosan. Masih aja. Nanti ada kemana. Nanti kalau udah mau mulai tak kasih. Apa sudah tak kasih? Kurang kopinya. Apa? Kurang kopinya ditambah gitu. Ada mau kopi nggak? Buat ini. Tadi saya nyampainya masjid agamanya ketinggalan tadi. Nyampe agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha summa kunta. Ketua Takmir Masjid Nurul Falah. Nurul itu cahaya, Falah itu kemenangan. Jadi orang sini kalau mau menang hidup sering-sering masuk masjid. Kita ini pas mau mati kadang-kadang mau masuk masjid itu mati. Ya Allah, mati baru dimasukkan ke masjid. Depan ya, depan imam lagi dah. Bu. Makanya Bu, kalau ada suami di rumah suruh jemaah ke masjid. Jangan dipanggil azan ecak-ecak tak tahu. Hayya 'alas shalah, lajulah kau katanya. Ya Bu ya. Anak bujang kita, anak laki-laki. Kalau yang perempuan memang di rumah, ibu-ibu di rumah. Kita laki-laki ini Pak, tambah zaman ini Pak maju terus, masjid itu banyak kosong. Suatu saat kosong kata Nabi, suatu saat.
Ini peringatannya ini nggak kayak 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu tuh pakai terbangan, rame, pakai itu Pak. Sekarang ini anak-anak kita sudah buka HP masing-masing di rumah. Dajjal itu udah gado sekarang ini. Iya kan? Dajjal HP itu Bu. Sehingga anak kita sudah apa istilah kita itu ya sudah tenang dia, ada kawannya di rumah. Ya. Tinggal Ibu mikirkan kuotanya aja. Ya, kalau ada kuota, tambah dia main game itu banyak. Ya. Ya mudah-mudahan kita yang datang ini insya Allah dalam rahmat, dalam ridha Allah. Amin. Pak Lurah yang saya hormati dan kawan Pak Lurah, Pak Sekretaris ya. Babinsa. Ya. Pakaiannya nyamar. Sekarang ini polisi banyak nyamar, TNI banyak nyamar. Ya. Alhamdulillah. Ya, bergaul di masyarakat, insya Allah ketertiban, keamanan yang bisa terpantau. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah keselamatan di mana saja berada. Amin. Termasuk di Tanjung Senang ini. Amin. Tanjung Senang itu berarti Bu orangnya senang-senang semua. Padahal buntu. Tapi happy dia, duit tak kate tapi senang. Itulah Tanjung Senang. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin rahimakumullah. Tak salah kita salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, 1448 Hijriah. Tak terasa kita ini Bu, setahun kayak sebulan kayak seminggu kayak sehari, kayak baru tadi. Nah, itulah waktu Pak. Ya. Lam tarji'al ayyamul lati madat. Hari yang telah berlalu tidak mungkin lagi akan terulang. Ibu-ibu waktu gadis dulu tidak terulang lagi. Ya Bu ya. Bapak-bapak yang sudah tua ini nunggu apa Pak? Oh ya tahu rupanya ya. Iya yang kita tunggu itu mati itulah. Tapi kalau umur kita udah 60, 70 sudah lama itu. Walaupun yang masih muda juga pergi juga di hadapan Allah. Tapi kan rata-rata yang begitu 60-an ke atas. Ya udahlah ngalah 60 70 itu ngapain lagi? Ya. Kami tidak baca lagi kata mengaji dah. Mengaji ya. Makanlah payah. Orang 60 70 itu makan sedikit, tidur sedikit. Kenapa Bu? Karena jatah hidup tinggal sedikit. Tapi kalau yang masih muda-muda, anak-anak kita ini masih berkembang. Tapi Pak, pernah nggak Bapak berpikir 20 tahun yang akan datang kita kan mati misalnya, gimana nasib anak-anak kita ini? Itu Pak saya mikir terus ya Pak. Sekarang ini aja, mohon maaf, zaman sekarang ini sulit benar Pak, luar biasa. Nyari gawe sulit. Ya Pak Lurah ya. Kalau Pak Lurah lah ada gawe. Yang bukan Pak Lurah maksudnya kan? Yang udah nganggur tunjukkan uang Palembang Pak. Ya. Kenapa? Kalau di sekitar ini kan BE, kalau di sana BG. BG itu Bu banyak gawe. Coba lah tanya uang Palembang, nak mana? Ada gawe. Dia pergi ada gawe. Ya, banyak gawe. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan hadirin rahmatullah, mudah-mudahan harapan kita dengan doa Allahumma tawwil umurana, panjangkan umur kami ya Allah, wa ahsin a'malana, baguskan amal kami ya Allah, wa nawwir qulubana, sinari hati kami ya Allah, wa sabbit imanana, hidupkan iman kami ya Allah. Dan apa-apa Pak kita minta pengharapan,
di 1448 Hijriah. Kalau dulu dosa banyak, sekarang bertobat kepada Allah. Dak urung mati, dak urung. Ustadz yang ceramah ini suatu saat dak ceramah lagi. Woi mana ustadz yang Palembang ceramah mati? Kapan matinya? Ya, udah tahunnya kemarin mati. Pak Lurah masih. Karena masih muda ya dah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan hadirin rahimakumullah, karena kita tidak tahu nafas kita berhenti di mana dan nafas itu berhenti dengan amal soleh atau tidak, kita tidak pernah tahu. Nah mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, minimal kita mendapat pahala beriktikaf di masjid. Jadi kalau masjid itu Pak, masjid itu tempat yang tenang. Ada orang yang nggak tenang, tidur di rumah, di masjid malah dia tidur. Tiduran. Hah? Ketiduran. Anak ada AC. Di rumah aja udah kasih AC. Maka dia tertidur di masjid. Lihat kalau bapak-bapak tidak percaya bahwa masjid itu tempat tenang. Hari Jumat itu Pak banyak betul bapak-bapak ya. Atau kita usuk zikir, rupanya tidur. Tidur. Ya. Itu masjid. Maka kata Nabi itu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Siapa yang memakmurkan masjid Allah itu tanda dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Mudah-mudahan Pak, bapak-bapak diikuti anak yang juga cinta dengan masjid. Minimal sholat 5 waktu itu. Kalau udah 5, 3 jadi. Ya, 3 udah baca. Pergi ke masjid. 2. Maghrib, Isya. Maghrib, Isya. Jadilah. Aduh yang mau kita tuh. Ditanya orang, aduh dia tuh. Maghrib Isya datang, subuh. Nah itu pilihan. Loh iya pilihan subuh itu Bu. Betul nggak Bu? Oh iya pilihan. Sholat jemaah yang paling banyak disaksikan oleh para malaikat adalah subuh. Maka dia pilihan. Saya yakin subuh di sini ini 1 sak kurang setengah. Ya Ustaz ya. Iya Pak. Kenapa? Kelihatan Pak. Baca di keker, ketua Palembang. Keker. Kalau baca ke Dingoa. Ya Bu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan ya anak laki kita, suami kita, orang yang cinta kepada masjid, minimal dia berjemaah. Saya katakan tadi, minimal dia berjemaah. Ya, tidak 5 waktu, 4, tidak 4, 3, tidak 3 waktu, 2. Tidak bisa betul. Yang jelas setiap maghrib datang, tidak baca juga malam Jumat datang. Yasinan. Ada dia. Daripada dia dibaca beruang Yasin. Ya dakwah Bu. Ya, artinya jangan lupakan sama sekali. Karena jadi kita dunia ini Pak kadang-kadang melalaikan kita Bu. Ya Bu. Iya. Tahu-tahu lah tua. Dulu buka cermin, lihat di cermin, woi kita kayak memuji-muji diri kita, woi masih cantik kita. Sekarang ibu-ibu lah takut bercermin. Pasti lah peot di sini, lah rusak di sini. Kita ini berubah Pak. Yang tua semakin apa? Matanya mengabur, kulitnya mengendur, ubahnya bertabur, jalannya maju mundur. Makannya dengan bubur. Tak lama lagi ditunggu. Kita ini nak berbekal. Wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal takwa kita. Allah tidak melihat jabatan kita, mau ustaz, mau kiai, bukan kiai. Yang duluan masuk surga bukan ustaz, tak. Bukan ketua masjid. Yang masuk duluan itu Pak Lurah.
Kalau Pak Lurahnya itu adil. Karena pemimpin yang adil duluan masuk surga. Jadi UMK ini minjem 2 juta 800 berapa? 800 masjid lebih itu. Ya kan? 835 masjid. Saya ini Muharram ini Pak sampai 7 tempat saya ini Pak. Memang cair Pak. Saya katakan nggak bisa dua-dua Pak Ustadz. Ini hari ini aja Pak 2-3 undangan. Tapi saya sudah berjanji dengan Nurul Falah. Tidak mungkin saya mengingkari janji. Ya, atau saya nanya dulu, di sana amplopnya berapa? Tidak boleh begitu. Itu namanya khianat. Orang khianat itu Pak, berarti dia munafik. Setiap orang munafik Allah taruhkan asfali minan nar, kerak neraka paling bawah. Awas, hati-hati jangan munafik. Orang munafik ada 3 cirinya. Idza hadasa kadzdzab. Kalau dia berkata dia bohong. Demi Allah, saya tidak akan korupsi. MBG korupsi. Dia kan udah tua. Dia ternyata Pak, orang senang duit itu tidak berdasarkan tua muda. Kalau muda senang duit wajar, lah tua ngapain lagi? Gaji 100 juta masih juga mau korupsi. Ya Allah. Lihat bapak-bapak ini tenang. Gak ada lubang. Tapi memang gak ada proyek. Bapak bin saya kan. Ya penting tenang Pak. Alladziina aamanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang tenang artinya itu mengingat Allah. Ketahuilah oleh kalian, mengingat diriku kata Allah, hatimu menjadi tenang. Sertakan Allah dalam hidup. Kalau ke pasar, sertakan Allah supaya di pasar kita tidak tipu dan tidak menipu. Ini ke pasar ngambil bawang 2 biji, 2 bisium. Ya. Adab kan ibu di sini. Bukan ibu di sini yang saya ceritakan itu ada. Kalau ibu di sini nggak ada. Sedang di sini. Kalau di pasar saya tak tahu. Ya kan? Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin rahimakumullah, Muharram 1448 ini mudah-mudahan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kita doakan negeri ini mudah-mudahan berubah. Apa yang berubah? Ekonominya. Ekonomi sulit jadi tidak sulit lagi, ya Pak ya. Tapi tidak bisa dilepaskan sulitnya ekonomi ini karena dunia ini sedang berperang. Dampaknya kan? Dampaknya untung kita ini Pak masih baca makan, masih bisa makan, masih diberkahi oleh Allah. Di tempat yang lain tak baca makan Pak, ngais-ngais tanah makan. Kita peringatan Muharram, kue banyak tapi uangnya yang belum banyak. Tapi alhamdulillah ibu-ibu ramai di sini ya. Subhanallah. Mudah-mudahan saya doakan masuk surga cepat. Mau masuk surga Bu? Mau cepat? Berarti mati duluan. Dia orang masuk surga itu mati dulu. Ya mati kan pasti ya Bu ya. Suatu saat istri ditinggalkan suami, suami meninggalkan istri. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau ditawarkan malaikat maut, istri dulu yang enak meninggal atau suami dulu? Ayo jujur. Suami. Supaya adil, saya tanya sama bapak-bapak, suami dulu apa istri dulu? Suami. Ya tak. Kadang-kadang suami-suami padahal dalam hatinya istri. Makanya ada bapak-bapak ditinggalkan istrinya meninggal, tahlil malam ke-7. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa dalam hati bapak itu? Siapa genggi maknya ini?
Beda. Makanya perempuan itu lebih gagah, lebih siap tatkala dia ditinggalkan pasangannya, anaknya bisa terjaga. Ya, Bu? Nah, tuh. Makanya ibu-ibu tuh senang betul kalau suaminya duluan mati. Loh, Bu, saya pernah tanya sama istri saya, Bu. Iya, istri saya tanya, Dek, kita sudah 27 tahun rumah tangga. Iya, Kak, katanya. Andai kata memilih. Nah, ini kan andai kata memilih antara saya suamimu dan kau istriku, siapa dulu yang enak meninggal? Ya kakak dulu lah. Jadi kagak bisa dipungkiri. Kalau Pak Lurah mau tanya nanti balik dari sini. Ya, tanya dengan istri kita. Itu artinya kesiapan istri itu lebih besar dibandingkan suami itu loh, Bu, maksudnya, Bu. Ya, kita bukan soal siapa yang duluan cari, itu kehendak Allah semua. Ya kan? Yang penting kita yang hadir ini suatu saat kalaupun Allah wafatkan kita di husnul khotimah. Amin. Bu, mau nggak doa husnul khotimah? Ikutin, tawafani. Ayo, Bu, tawafani. Musliman. Wa alhiqni. Bisalihin. 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 Kalau Bapak nggak hafal, bisa dibuka dalam surat Yusuf ayat 101. Pernah baca surat Yusuf, Bu? Pernah, waktu hamil kan? Iya kan, kadang-kadang Pak, ibu-ibu ini baca Quran itu pakai momentum. Lagi hamil baca surat Yusuf, nanya dengan Pak Ustaz, kalau kita baca surat Yusuf, katanya anak tampan kayak Nabi Yusuf. Apa benar Pak Ustaz? Saya katakan belum tentu, lihat dulu bapaknya. Betul nggak, Bu? Kalau bapaknya hitam, emaknya hitam 10 kali Yusuf, pasti anaknya hitam. Kalau anaknya putih, Yusufnya mana? Ya kan? Itu doa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hidup 120 tahun, Pak. Anak dari Nabi Yakub. Nabi Yakub anak Nabi Ishak. Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi semua, Pak. Yakub itu nama lainnya Israel. Jadi Bani Israel itu belum tentu jahat semua, enggak. Yang jahat ini, Pak, bukan orang Bani Israel yang asli, yang pendatang, Pak. Yang dari Eropa, yang dari mana-mana, Yahudi, yang itu tuh. Yang Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub, mereka percaya Taurat. Dia percaya kepada Allah. Dia enggak, Tuhan mereka tidak mengatakan dia Tuhannya 2, 3, tapi 1. Maka dia manggil Allah itu Elohim, namanya Elohim. Itu Taurat orang-orang Yahudi Bani Israel itu. Dalam Quran kan banyak cerita Bani Israel. Ya Bani Israel, dzkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Disuruh mereka ingat kebesaran-kebesarannya. Nah, salah satunya Nabi Yusuf itu adalah keturunan dari Nabi Yakub. Woi, Bu, luar biasa gantengnya. Andai kata Allah takdirkan Yusuf itu hidup, dia Pak berjalan di tengah-tengah kita ini, pasti Bapak Ibu tidak akan mendengarkan ceramah saya. Kagum dengan Yusuf itu. Ini manusia atau siapa? Saking hebatnya. Tapi gantengnya Yusuf, imannya juga hebat, akhlaknya juga mulia.
Jadi sesuai dengan parasnya Pak. Udah ganteng, imannya hebat, akhlaknya mulia. Siapa yang gak sayang? Nabi Yakub sayang betul dengan Nabi Yusuf itu. Sampai-sampai adik-beradik yang lain iri. Hati-hati dengan punya anakku, belum tentu akur satu sama lain. Betul gak Pak? Nah, merasa dia. Iya, belum tentu. Andai kata tahun 1447 kemarin tuh ribut bersaudara, oi 1448 hijrah, jangan lagi ribut, tobat, akur-akur adik-beradik. Itu duluan kalau mati siapa yang mengunjungi duluan? Siapa? Ayo. Bob, kalau kita ada hajatan mengumpulkan siapa duluan? Keluarga, tetangga. Dengan tetangga dekat jangan kita ini mohon maaf sombong. Itu apa sombong-sombong? Gak ada gunanya sombong-sombong. Dulu ada orang kaya sombong, mati juga dia. Ya Pak ya? Betul gak? Kata Nabi, kata Fir'aun, sembah aku. Yang disembah mati. Fir'aun, Qarun, harta Qarun itu emasnya batangannya lebih dari ini Bu, batangan emasnya itu. Sampai sekarang belum ketemu Pak. Iya, itu Qarun. Tapi masuk dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Kenapa? Dia sombong. Makanya orang sombong itu kalau mati malaikat senang betul jejaknya. Lo udah gua tunggu belum? Belum memang sombong. Jangan sombong. Gak ada guna sombong. Dulu gagah, semua orang kau tempeleng, semua orang kau itu ya. Ingat. Ya. Kadang-kadang Pak mohon maaf apa yang kita lakukan terdahulu orang tuh gak bisa balas, tapi di waktu kita tua kadang-kadang kita diberikan ujian oleh Allah. Sakit ya. Pas dia sakit orang yang ditempelin dulu melihat apa kata orang yang keren. Sakit dia orang tua. Gak ada hebat-hebatnya itu. Ya Ustaz, sekarang gagah nanti udah pakai tongkat. Nah, ada cerita. Makanya masjid-masjid itu kalau kita berimaman kita lihat, woi banyaknya tua, pendekkan bacaan kita. Jangan panjang. Ngapain panjang-panjang? Kenapa? Ada yang tua. Saya setuju betul tadi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu-ibu kalau diajak tarawih senang betul dengan ayat itu. Pasti dia nanya, Pak, siapa imamnya? Kulhu. Ya kan? Kenapa? Memudahkan. Hidup ini jangan ribet amat Pak. Benar. Jangan ribet. Gak usah baca ayat yang tengah-tengah. Ayat yang mereka itu sering mereka dengarkan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lupa kita misalkan. Pasti ada yang bakal pasat bin. 3 kali pasat bin gak nyambung. Apa? Apa itu? Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, mudahkan. Bu, Pak, Muharram itu Pak, ya. Kita ini kan gini. Zulqaidah kita lalui sudah ya. Ya, itu bulan mulia gak Bu? Dalilnya itu surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhur, sungguh bilangan bulan indallah di sisi Allah itu isna asyara syahran. 12 isna itu 2, asyara itu 10. Jadi orang Arab itu kalau menyebut 12 itu menunjuk yang kecil dulu baru tambah yang besar. Isna asyara syahran, 2 ditambah 10 bulan, berarti 12 Bu. Kata Allah, minha arba'atun hurum. Di dalam 12 itu, minha di dalamnya
Ya, arba'atun. Ma makna arba'atun? 4 huruf, 4 bulan yang mulia. Zulqa'dah orang persiapan haji sudah selesai, Zulhijjah haji sudah selesai, sekarang Muharram. Di bulan mulia, bulan yang kata Allah, fala taslimu fihi anfusakum, tidak boleh berdosa di bulan ini. Kalau ibu diajak bertengkar oleh suami, suruh kak kita tunda bulan depan. Karena memang tidak boleh. Tidak boleh. Bapak-bapak kalau mau korupsi jangan di bulan Muharram. Oh, nggak ada proyek ya. Nggak ada proyek. Jadi kalau ada proyek itu punya potensi ya. Iya. Fala taslimu fihi anfusakum, jangan berdosa di hari itu, di bulan itu, Muharram. Maka Muharram ini bulan mulia para nabi. Nabi Adam diampuni dosanya, dia berdoa pada Allah, diampuni oleh Allah dengan doa, Rabbana zalamna anfusana, terus Bu, wa tarhamna. Itu doa Nabi Adam. Karena dia berdosa, kemudian Allah ampuni dia di bulan Muharram. Konon ceritanya Nabi Adam itu diturunkan di India, tapi ada yang mengatakan bahwa Adam itu turun di Sumatera. Benar. Ya, turun di Sumatera. Jadi, nggak tahu beda mana deh. Jadi Pak dari India itu dia berjalan, karena dia itu tingginya 27 meter sampai 30 meter, wajar aja dia jalan. Ya dia lalu di Sumatera terus sampailah ke Mekah. Ya ke Mekah itu sampai. Ya bertemulah Siti Hawa. Siti Hawa itu bertemu di Jeddah. Jeddah itu artinya nenek, tempat nenek kita. Makanya disebut Jeddah. Jeddah itu bahasa Arabnya nenek itu Pak. Nenek kita Siti Hawa bertemu, namanya Jabal Rahmah. Oh Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Aduh, bulan Muharram ketemu tuh Pak, bulan Muharram. Maka bulan Muharram ini bulan mulia. Tuh, 2, Nabi Yunus masuk dalam perut ikan Bu. Itu mukjizat. Mukjizat itu hanya terjadi dengan orang yang Allah tunjuk. Hanya Nabi Yunus, satu-satunya Yunus di dunia ini kalau dimakan ikan yang bisa keluar hanya Nabi Yunus. Yunus manapun juga kalau dimakan ikan pasti tidak keluar lagi. Karena nggak mungkin. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam motong Nabi Ismail. Selamatkan diganti dengan Nabi. Hanya satu-satu peristiwa yang Nabi memotong anak diganti dengan kambing hanya Nabi Ibrahim. Kalau Pak Ibrahim sekarang ngomong, nah semalam aku motong kau, larilah. Kenapa kau lari? Bapak bilang. Kenapa memotong saya? Karena itu tidak akan terjadi lagi Pak. Seorang perempuan melahirkan anak menjadi nabi tanpa disentuh, namanya Maryam. Nabi Adam tercipta, tidak ada bapak, tidak ada ibu, dijadikan dari tanah langsung oleh Allah. Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam, jadilah Siti Hawa. Nabi Isa hanya lahir dari perintah Allah kepada Siti Maryam. Dia hamil tanpa disentuh. Kalau sekarang ada Maryam kemudian mengatakan, aku tak pernah disentuh. Kemudian dia hamil, ya kan? Carilah lakinya, pasti ada. Karena tidak akan terjadi kepada siapapun. Ya Bu? Ya, supaya ngerti kita agama ini. Karena kita ini kadang-kadang nggak ngerti agama ini. Gara-gara batu dicelut itu, kemudian banyak orang berobat, akhirnya kesana semua. Akhirnya on jadi semua. Jadi kita ini harus ngerti, agama harus ngerti. Ya, kalau nggak ngerti bayar aja Pak. Ya kayak orang berimaman tadi. Kalau dia salah, gimana kita negornya? Subhanallah. Imam kita kan tahu dia salah. Oh subhanallah, berarti aku ini salah. Tapi kalau imam nggak tahu,
Bingung dia, subhanallah. Kenapa? Ya apa? Kayak gitu kan? Padahal dia salah. Misalnya dia baca Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad. Ada Pak RT di belakang. Apa kata Pak RT? Laqad khalaqnal insana. Oh. Bisa dia meneruskan. Maka fungsi kita yang di belakang itu mengingatkan. Kalau ada pemimpin kita salah, kita ingatkan. Imam kita salah, kita ingat. Tapi caranya baik. Dan boleh ngantong-ngantoi. Iya, kadang-kadang di Palembang tuh, Pak. Kadang-kadang ada yang dikatoin. Ininya, bengak bener dia. Bengak tuh buyar artinya, Pak. Tahu Bu ya? Iya. Petisi banyak. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, negornya juga negor yang baik. Ditegur cara baik, insya Allah menjadi kebaikan. Ya, kalau dia kebaikan, insya Allah menjadi manfaat. Jadi kalau kita ini Bapak Ibu memperingati 1448 Hijriah Muharram ini bersyukur. Pertama, bersyukur bahwa pemimpin kita, wali kota kita bagian rezeki, ya tak? Dapat 2 juta kalau nggak salah, ya tak? Hah? Iya lumayan kan? Berarti ada sport ya, ada semangat, ada pendorong. Ini diharapkan pemimpin begitu. Tahun depan kita doakan mudah-mudahan meningkat jadi 3 juta. Ya berarti kalau dia meningkat 3 juta kan pemasukannya banyak, ya kan? Iya, kalau dia tuh kalau mendoakan yang baik itu kan balik ke kita juga. Jadi kalau dia 3 juta kan amplopnya berapa? Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin rahimakumullah, dan insyaallah kita ini Bapak Ibu walaupun suasana dunia yang tidak menentu, nggak ada perkataan. Ini ada doa dari Nabi Bu. Doa ini penutup terakhir saya dari ceramah ini. Tidak usah lama-lama ceramah ini. Ya, 45 menit selesai. 5 menit kita berdoa. Ali bawa makanan selesai. Ya kan? Tidak usah lama-lama. Karena kalau terlalu lama lupa. Pak Ustaz tadi ya, lupa. Jadi 45 menit itu tidak lupa, insya Allah. Cuman saya ngasihkan amalan. Ini Pak Lurah juga bisa ini Pak Lurah diamalkan. Saya yakin Pak Lurah juga kan kerja tugas, kadang-kadang mengalami kesulitan, nah apapun bentuknya ya. Nah ini kata Nabi begini. Kana yaqulu indal karbi. Tatkala Nabi sedang dalam kesusahan, tatkala Nabi sedang dalam kesulitan. Jadi Bu, kita ini hidup baik tahun yang lalu dan tahun yang akan datang pasti mengalami kesusahan. Saya melihat wajah Ibu memang wajah susah-susah. Ya. Nah, tatkala susah itu ikut Ibu bacaannya. Ikutin bacaan orang tatkala menghadapi kesusahan. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-azimul halim. Al-azimul halim. Al-azimul halim. Al-azimul halim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-azimul halim. Al-azimul halim. Aku ya itu yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbul arsyil azim. Rabbul arsyil azim. Rabbul arsyil azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbul arsyil azim. Rabbul arsyil azim. Yang ketiga, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbus samawati Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. rabbul arsyil karim. Anak Ibu mau sekolah, mau ujian, nyusun skripsi, susah segala macam, biaya belum ada, baca insya Allah
Allah datangkan, Allah mudahkan. Minta dengan Allah gampang bu, minta dengan adik-beradik belum tentu tinjuknya. Ah tuh, udah kayak ketawa itu berasa. Betul lah bu ya? Iya, kita minta dengan kakak sekali dikasihnya, 2 kali dikasihnya, 3 kali dia ngomong, aku ada anak juga, tahu dah kau? Betul nggak pak? Ibu, ya kan? Tapi kalau minta kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan kepada kita. Tak mungkin tidak. Jadi pak, satu ketika bu, ini cerita nyata bu, tapi terjadi dengan saya. Saya kan mau bangun pondok itu mau ngecor bu, nggak ada duit tuh pak, nggak ada duit. Ya Allah, mana ini ya Allah menyelesaikan itu. Sholatlah saya duha 2 rakaat. Nih, kalau yang susah-susah itu seringlah duha. Tapi kalau sudah ada duit, jangan ditinggalkan lagi duha. Mas susah kayak sholatnya rusuk betul. Udah ada duit, nggak pernah sholat, jangan. Ya bu ya. Ya kayak Tanjung Seneng inilah, ada duit ya Tanjung Seneng. Seneng aja orangnya kan, seneng terus. Ya. Nah jadi bapak ibu yang saya hormati, sholat pak saya 2 hari saya sholat. Di dalam sholat duha itu saya berdoa ngajak Allah tuh bahasa Palembang nih. Ngerti Allah bahasa Palembang? Wih, turun malaikat tembak. Ya Allah datangkan ya Allah. Nah itu minta dengan Allah. Datangkan dari arah manapun engkau mudah mendatangkannya. 2 hari sudah sholat duha itu pak, ada telepon, Ustaz minta nomor rekening. Hah? Kunjung nomor rekening. Seminggu dari sana dikirimlah duit 30. Saya sangka 30.000 dia sedekah, 30 juta pak. Alhamdulillah. Siapa yang mendatangkan kalau enggak Allah? 30 juta. Bersyukur saya baca, teruskan lagi ini. Jangan tuh tukang-tukang itu walaupun tidak sholat, tukang tidak sholat kan pak. Tidak tahu kalau Tanjung Seneng ini tukang. Bukan saya itu berapa kali saya kasih kain, kasih baju, dijualnya. Buat sholat, bukan kau jual. 3 kali pak saya ngasih pak. Tiap mau lebaran, THR-nya saya bakal kasih baju, kasih THR, dijualnya pak. Apa enggak mangkel kita kan? Kalau sekali oke lah, tak kasih duit ya. 2 kali, 3 kali, 4 kali tak tunjuk lagi. Pak Ustadz mana kain? Tidak kau jual. Jadi tidak dipakai. Itu juga pengasih orang. Saya tidak dapat kain pak. Kalau ujung-ujung kalau mau Idul Fitri itu sudah puasa itu pak. Puluhan saya dapat kain. Apa ya Ustaz? Ustaz pengajian kan? Ada THR-nya. Ibu ini ngasih ini. Yang balik haji itu pak, rumah dia. Nah ini hadiah haji semua nih pak, dan pakai ini. Iya. Pokoknya kalau jadi ustaz tuh bu, kalau ibu punya menantu ustaz, nggak mungkin anak ibu tidak makan apa. Beseknya doang. Ustaz Asep tuh beseknya doang. Betul nggak pak? Betul. Jadi kalau anak ibu ada anak gadis senang dengan ustaz, nikahkan dengan ustaz, insya Allah. Ya. Benar. Tapi tidak semua ustaz juga lurus, ada juga yang belenyon. Loh ada ustaz yang belenyon? Ada. Baru sebulan begini lagi. Itu ustaz belenyon. Ya. Ada juga yang begitu pak. Ya. Gak bisa nahan mata juga dong. Ya ustaz juga manusia. Iya, jangan lihat yang tua-tua begini, air matanya sudah steril, idam. Yang begini nih sama baik dengan kita, cuma nak kata kemampuan banyak. Ya kan, sama semua. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ada kesulitan 1448 Hijriah nanti, doalah.
La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kalau Bapak Ibu tak hafal, sering-seringlah membaca di kesulitan itu, kata Nabi. Doa Nabi Yunus alaihissalam. Pasti Ibu apa? La ilaha illallah Subhanaka. Tanda Ibu apal itu tanda Ibu sering susah. Karena sering dibaca. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ke depan kita ini insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah dari semua segi. Amin. Negeri kita diamankan oleh Allah. Amin. Ya, perang-perang ini mudah-mudahan berhenti. Amin. Ya, manusia-manusia yang serakah mudah-mudahan ya diinsafkan oleh Allah. Ya, dunia ini tidak akan kenyang-kenyangnya, pasti nggak akan kenyang. Ya, dunia ini bagaikan minum air laut, air garam. Semakin diminum semakin haus. Dunia tidak pernah akan memuaskan dirimu. Apa konsep menghadapi dunia, Bu? Satu, sabar. Apa, Bu? Sabar. Kalau orang punya kita nggak punya, kita harus sabar. Dua, ikhlas. Ada ikhlas, Bu? Kalau yang lepas dari kita, yang nggak ada dari kita ikhlas. Sabar, ikhlas. Ketiga, Bu, apa? Ridho. Apa itu, Bu? Ridho. Merasa cukup dari Allah, keriduan itu pada diri kita. Bukan ukuran harta, walaupun itu penting. Ya, Pak, hidup ini tidak semua duit, tapi kalau udah kasih duit mati gitu. Betul nggak, Bu? Iya, tapi jangan segala-galanya diukur dengan duit. Yuk kita gotong royong, banyak berapa gitu. Bukan itu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, yang keempat, tawakal. Maka ada kalimatnya hasbunallah nikmal wakil nikmal maula. Nah, sering-sering itu Bu dilaksanakan insyaallah ya. Karena hidup tidak pernah tahu mana yang terbaik bagi diri kita, tapi minta kita kepada Allah. Kalau hidup tidak melepaskan diri dengan Allah, yakin ya. Ada nyanyian dulu, aku jauh, engkau jauh, aku dekat. Engkau dekat, hati adalah cermin tempat dosa dan pahala woi kalau nyanyi bisa loh. Tapi kalau sambung ayat ya, ini saja Bapak Ibu, Pak Lurah, kasihan Pak Lurah kalau jauh ya. Tapi sesuai dengan janji saya tadi cukup 50 menit, 45 menit saya ceramah. Ya mudah-mudahan ya, dengan ceramah yang singkat ini, insyaallah di pertemuan awal di Nurul Falah ya Pak ya, di Nurul Falah. Mudah-mudahan nanti ada acara-acara berikutnya masih teringat dengan saya. Ya, kita istighfar dulu, kemudian kita berdoa kepada Allah. Astagfirullah Rahman Baraya, Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah Rahman Baraya, Astagfirullah minal khataya. Ya hadirnya ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah ya Karim, hari ini, malam hari ini kami berada di Masjid Nurul Falah ini dalam rangka ya Allah momentum hijrah 1448 Hijriah
Ya Allah, jadikan kebaikan kami berkumpul di masjid ini ya Allah. Berikan silaturahim kebersamaan di antara kami ya Allah. Curahkan ridhamu, kebaikan dan berkahmu kepada kami semua ya Allah. Ya Allah ya Karim, kami yakin perjalanan hidup kami ada salahnya. Apapun bentuk salah itu ya Allah. Maka maafkan kami ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami. Di tahun yang akan datang, kalau Engkau memberikan kami kesempatan hidup ya Allah, hidup kami lebih baik, amal kami lebih baik ya Allah dari yang sebelum-sebelumnya. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Kami berharap agar negeri yang kami tinggal ini ya Allah, negeri yang Engkau berkahi, negeri yang Engkau selamatkan dari segala kehancuran ya Allah. Jadikan negeri kami ini negeri yang anak-anak kami tumbuh besar dengan aman ya Allah. Anak-anak kami ya Allah yang akan menggantikan generasi-generasi tua. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Kalaulah tidak ada ketaatan, ketakwaan kepada kami ya Allah, maka Engkau akan meninggalkan kami. Maka tunjuki kami ya Allah, biar kami tetap berada di dalam jalan-Mu ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni segala kehilapan kami ya Allah. Kalaulah ada kemudaratan waktu-waktu dulu ya Allah, bahkan secara duniawi kami masih mengalami kegagalan dan kesusahan. Di tahun yang akan datang ya Allah, dunia kami Engkau angkat, akhirat kami Engkau angkat. Allahumma ya Allah ya Karim, jangan sampai dunia kami melalaikan kami untuk mengingat-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah, lebih kurang mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Didi Abdullah atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan sebagai amal jariah untuk Ustaz. Dan mudah-mudahan semoga doa-doa kita tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, selesailah sudah rangkaian acara peringatan Tahun Baru Islam bulan Muharram 1440 Hijriah. Pada hari ini kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, para tokoh masyarakat, para jamaah serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam apapun itu. Mari kita akhiri acara yang ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembicara mohon maaf diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.